Iya, itu dia tadi pemirsa, beberapa tokoh dunia yang mengalami gangguan pendengaran. Ternyata lumayan ada banyak juga ya Dokter Ekles ya. Thomas Alva Edison, ada atlet tadi ya. Iya, betul Dan sekali. ternyata bisa berprestasi kok ya. Iya. Ya. Nah, Dokter Ekles tadi ada yang belum terjawab tuh kayaknya. Nah, ini dokter yang sering pakai headset, nonton konser, paparan suara keras bisa menyebabkan telinga berdengung atau gangguan pendengaran. Fakta atau mitos? Sudah ya tadi dokter? Ya. Fakta. Ya, memang betul. Nah, ini fakta ya? Ya, dokter? ya, Kenapa ya. dokter? Ya, kalau kita dengar telinga kita itu mempunyai batas toleransi untuk bisa mendengar dengan baik yang tidak mengakibatkan gangguan pendengaran. Ya, memang telinga kita punya batas toleransi, kemudian punya mekanisme protektif juga. Ya. Ada otot-otot yang bisa melindungi telinga terhadap suara nada rendah yang energinya besar atau nada tinggi. Dia punya, tapi di saat ambang toleransi itu dilalui dan kelamaan, jadi waktu pun berpengaruh. Nah, itu baru menimbulkan masalah buat pendengaran kita, buat pendengaran. Jadi itu faktanya. Nah, sekarang ini kan hubungannya banyak hubungan dengan work from home atau sekolah yang online ya. Banyak kita pakai earphone atau kita olahraga dikit-dikit pakai earphone. Kita nyetir pakai earphone. Jadi segala sesuatu, ingat kalau kita pakai earphone itu direct sound. Suara langsung masuk ke telinga. Jadi di situ sebenarnya ada semacam ini konsensus ya. Jadi 60 desibel suara. Jadi 60 desibel itu kurang lebih 60% lah, kurang lebihnya ya. Nah, itu paling lama itu sekitar 60 menit memakainya ya. Atau kalau pada standar WHO ya 85 desibel atau setara orang teriak itu paling lama 8 jam. Nah, sementara kalau konser ya kebayang itu sekitar di atas 100 desibel itu. Wow. Itu berapa lama tuh? Nah, kalau di atas 100 desibel itu paling lama 2 jam. Oh, udah paling lama 2 jam berarti. Ya, nanti kalau udah lebih dari 2 jam yang dikhawatirkan gangguan sensorik di telinga kita. Nanti bisa memicu dengung lah atau denging lah, mana yang terganggunya aja. Harus bijak ya. Ya. Dokter, ini berarti tipsnya apa dokter? Supaya kita tahu ada sinyal tidak beres gitu, kurang baik dengan pendengaran kita dan kapan harus ke dokter, dok? Ya, sebenarnya kita pertama yang paling baik itu menghindar. Menghindari dulu ya, Ya, dari menghindari dulu. penyebab-penyebabnya ya, tadi. Ya, memang kalau kita dengerin konser, ya kalau misalnya sekiranya konser itu saya pikir rata-rata di atas 100 desibel lah. Ya paling lama di dalam situ 2 jam. Habis gitu keluar, biarin kuping kita istirahat dulu. Jadi atau kalau memang mau pakai earmuff. Tapi kalau earmuff, masih nonton konser pakai earmuff ya. Orang kan berpikirnya seperti itu. Kalau konsernya yang bukan yang rock atau yang bukan yang metal nggak masalah. Tapi kalau band rock ataupun yang band yang ini ya gimana, nggak bisa kan. Satu itu. Terus kemudian yang pertama itu menghindar ya. Menghindari dulu. Ya, itu yang paling aman. Menghindar. Kemudian pakai alat pelindung. Alat pelindung. Ya, alat pelindung. Kalau di lingkungan pekerjaan biasanya. Dan pada saat apa pertanda udah ke dokter? Oke, jadi ada istilah dikenal dengan temporary threshold shift. Jadi ada gangguan ngung atau nging pada awal-awal. Nah, di saat itu telinga kita sudah mulai ada gangguan sensorik karena suara biasanya di telinga bagian dalam. Nah, itu kalau tidak menghilang dalam waktu ya paling lama 3 hari lah ya. Kadang ada orang seminggu juga ya. Ada beberapa orang seminggu. Datanglah ke dokter yang memang berwenang, nanti diperiksa dan ditangani ya. Ditangani. Mudah-mudahan sih masih bisa baik kalau masih temporary threshold shift. Jadi 3 hari segera ditangani ya. Ya. Oke, makasih banyak dokter. Dokter, terima kasih. Tidak terasa Intan. Iya. Sudah 1 jam kita menemani Anda sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Iya, betul sekali. Bagi Anda yang tertinggal, jangan lupa saksikan juga di viva.co.id. Saya Intan Samadina. Saya Dr. Ekles, Indonesia Hidup Sehat.